Lo harus tahu kalau ada smartwatch yang harganya cuma 600 ribuan tapi dia udah punya fitur standar militer MIL STD 810H. Ini dia Hailu Iron N1. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masuk dari Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Hailu Iron N1, sebuah smartwatch yang harganya cuma 600 ribuan dan dia udah punya fitur standar militer MIL STD 810H. Dan di video kali ini gue punya kesempatan buat unboxing dan ngerasain langsung nih kemampuan dari Hailu Iron N1. Nah, buat lo yang emang lagi nyari smartwatch yang harganya itu nggak sampai sejuta tapi fiturnya lengkap, daya tahan baterainya yang luar biasa tangguh, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Well, sebelum gue cerita lebih jauh tentang jam tangan yang satu ini, gue mau informasiin dulu harga dari jam tangan ini. Berhubung Hailu itu udah punya official store di Indonesia, jadi lo bisa beli jam tangan ini dengan garansi resmi Indonesia dengan harga cuma 600 ribuan aja. Itu patokan gue sama harga dari official store-nya pas gue bikin video ini. Nah, buat lo yang tertarik, buat link pembeliannya udah gue sertakan di kolom deskripsi box di bawah. Tapi sebelum lo memutuskan buat check out jam tangan ini, ada beberapa hal yang perlu lo tahu dari jam tangan ini, yang salah satunya adalah isi dari paket penjualannya. Bentukan boxnya itu simple, nggak terlalu gede tapi nggak kecil-kecil banget juga. Di boxnya itu juga ada beberapa nilai jual utamanya, kayak dia udah punya sertifikasi IP69K yang artinya jam tangan ini udah bisa dibawa nyelam ke kedalaman 50 meter atau 5 ATM. Ada keterangan strong glass, ada informasi military grade MIL STD 810H drop test, dan kalau lo lihat di bagian belakangnya ada beberapa nilai jual utamanya lagi, kayak dia udah bisa Bluetooth calling, always on display, smart sleep tracking, daya tahan baterai hingga 100 hari kalau dalam posisi standby, layar AMOLED 2,13 inci, full metal body, dan ada lebih dari 100 mode olahraga. Di dalam boxnya jelas lo bakal dapet jam tangannya yang udah kepasang strap, kabel charger magnetik, buku manual, screen guard, dan ada kartu garansi dari Hailu Indonesia. Oke, sebelum gue nyalain jam tangannya, kita lihat dulu sisi persisi dari Hailu Iron N1-nya. Di bagian depan ini ada layar AMOLED berukuran 2,13 inci dengan resolusi 410 x 502 pixel dengan bentuk yang memanjang. Di bagian kanan jamnya ada dua tombol, di mana buat tombol yang bulat ini adalah tombol power, sedangkan untuk tombol yang memanjang ini adalah tombol menu. Di bagian sebelah kirinya ada satu tombol shortcut untuk masuk ke menu olahraga dan ada satu buah mikrofon juga. Di bagian belakang terdapat sensor dan juga pin konektor buat charger serta ada lubang speaker juga. Sistem penguncian strapnya menggunakan quick release dengan ukuran 22 mm, jadi gampang nih kalau lo mau gonta-ganti tali jamnya. Material body dari jam tangan ini kalau gue baca dia itu full metal, tapi kalau gue pegang secara langsung itu dia berasa kayak ada lapisan rubbernya lagi. Feel pakai jam tangan ini juga berasa kayak pakai jam tangan yang tahan guncangan dari brand asal Jepang, tahu kan? Untuk strapnya sendiri berasa lembut dan lemes, jadi pas dipakai itu bisa ngikutin bentuk pergelangan tangan lo. Jujur gue baru pakai kurang lebih 2 hari jam tangan yang satu ini dan sejauh ini gak ada tanda-tanda gatel di kulit pergelangan tangan gue. Untuk buckle-nya juga tergolong kuat, gak gampang lepas, dan buckle-nya ini juga terbuat dari metal. Selama gue pakai jam tangan ini sempat beberapa kali kebentok gagang treadmill pas gue lagi olahraga, so far sih masih aman, gak ada goresan sama sekali. Nah, kalau ngomongin soal bobot, smartwatch ini tuh bobotnya tergolong berat. Kalau sama strapnya, bobotnya hampir 90 gram. Dan ini jadi salah satu smartwatch terberat yang pernah gua pakai. Tapi bobot yang berat ini juga nambah kesan solid di bodi smartwatchnya. Ingat kan kalau smartwatch ini bodinya full metal dan udah punya sertifikasi militer MIL STD 810H. Harusnya cocok nih buat lo yang suka punya kegiatan di luar ruangan. Untuk desain, smartwatch ini emang segmented banget ya menurut gue karena pasarnya itu buat orang yang suka kegiatan outdoor dan spesifik. Kayaknya ini bakal banyak dipakai sama cowok ketimbang cewek karena jujur ukuran jam tangan ini berasa gede banget, bahkan di pergelangan tangan gue aja ini dia kelihatan besar banget. Habis bahas desain dan material, gue mau ceritain fitur dari Hailu Iron N1 ini. Layaknya sebuah smartwatch, Hailu Iron N1 ini punya banyak fitur yang salah satunya adalah fitur military grade drop test atau shock resistant. Beberapa kali gua tes jatuh dari ketinggian kurang lebih 75 cm dari atas meja, bodi jam tangannya ini masih aman-aman aja dan masih berfungsi normal. Beberapa kali kepentok pas lagi olahraga juga masih baik-baik aja. Kacanya emang berasa keras dan padat banget.
Buat lo yang hobi diving juga smartwatch ini punya sertifikasi IP69K dan bisa dibawa menyelam ke kedalaman 5 atm atau 50 meter. Fitur standar jam tangan pintar kayak membaca gerak langkah, oksigen dalam darah, denyut jantung, stress level, sampai sleep tracking itu juga ada. Fitur olahraganya juga tergolong banyak yang bisa lo gunakan. Tapi untuk tracking langkah ini agak aneh ya, bukannya nggak presisi, tapi lebih tepatnya nggak real time. Gue itu hampir tiap pagi jalan di treadmill. Nah, pas gue pakai jam Hilo Iron N1 ini buat hitung langkah, dia nggak bisa real time. Pas posisi lo mau lihat jam tangannya buat ngelihat berapa jumlah langkah yang udah tercapai, dia nggak bergerak pedometernya. Tapi kalau lo biarin aja dan nggak lo perhatiin, ini langkahnya itu semakin lama semakin naik. Untuk layar, sumpah ini layarnya cakep banget. Dia panelnya AMOLED dengan resolusi 410x502 pixel. Kecerahannya juga cukup baik meskipun dilihat di bawah sinar matahari langsung. Meskipun pengaturan kecerahan layar ini harus lo atur secara manual ya. Buat yang nanya apakah jam ini udah punya fitur GPS atau belum, jawabannya belum ya, karena untuk bisa dipakai tracking olahraga outdoor kayak lari atau jalan kaki, jam tangan ini tuh harus terhubung ke handphone untuk bisa tahu lokasi atau tracking jalur olahraganya. Tapi udah punya fitur kompas, tekanan udara, dan ketinggian atau altitude meter juga. Tadi gue sempat bahas sleep tracking kan ya, jujur gue belum pakai jam tangan ini buat tidur. Alasannya sih cuma satu, ukuran dan bobotnya yang tergolong besar dan berat. Jadi kayaknya bakal kurang nyaman kalau dipakai buat tidur. Untuk bisa terhubung ke handphone, lo harus download aplikasi yang namanya adalah Hilo Fun App. Di dalam aplikasi ini lo bisa melakukan banyak pengaturan dan target olahraga harian. Selain itu, lewat aplikasi ini juga bisa update firmware dari jam tangannya, gonta-ganti watch face, dan lain sebagainya. Buat lo yang nanya apakah jam tangan ini bisa telepon WhatsApp atau enggak, jawabannya antara bisa dan enggak. Pas ada telepon WhatsApp masuk, notifikasinya ada, tapi bisa diangkat cuma dari handphonenya aja. Terus suaranya itu juga sepenuhnya keluar dari handphone, bukan dari jamnya. Tapi dari jam ini lo bisa matiin telepon, atur volume, atau mute mic-nya. Jadi itu kenapa gue bilang jawabannya antara bisa dan enggak. Hilo Iron N1 ini ditenagai baterai berkapasitas 850 mAh. Asli, ini gede banget buat ukuran smartwatch. Itu kenapa bodi dari jam tangan ini juga berasa besar. Klaim dari Hilo itu kalau lo pakai standar jam tangan ini, dia bisa bertahan kurang lebih 30 hari dan waktu standby itu bisa sampai 100 hari. Ini jamnya juga gue pakai hampir 3 hari, dari kondisi baterainya 83%, sekarang masih ada di 81% pas gue bikin video ini. Jadi untuk baterai udah tergolong super irit. Bahkan ini lebih irit dari Apple Watch Ultra kan? Untuk charger gue belum cobain yang bener-bener dari nol alias abis banget. Tapi perkiraan gue kalau pakai charger 10 watt ini bisa penuh antara 1 sampai 1,5 jam. Kesimpulan gue buat Hilo Iron N1 ini dengan harganya yang 600 ribuan serta fitur yang ditawarkan, rasanya menurut gue ini udah worth it ya. At least buat sebuah jam tangan yang bisa lo pakai setiap hari. Lo nggak perlu ribet buat ngurusin daya tahan baterainya. Buat lo yang hobinya naik gunung atau trekking juga smartwatch ini udah siap. Layarnya bagus, terang, dan tajam juga dilihatnya. Paling yang perlu diperhatiin itu cuman ada di bobotnya aja yang mungkin bukan buat semua orang, dan UI-nya yang menurut gue itu masih sama kayak beberapa smartwatch brand Cina lainnya. Selebihnya sih gue nggak ada masalah. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Hilo Iron N1, sebuah smartwatch yang harganya itu murah banget, fiturnya lengkap banget, baterainya kuat banget, dan yang jelas ini tuh bener-bener bisa dipakai deh buat keperluan lo sehari-hari. Bahkan kalau misalkan emang lo adalah orang yang suka outdoor, ini cocok banget nih buat lo pakai untuk kegiatan outdoor yang sering lo lakukan. Tapi gue juga pengen tahu ya pendapat lo mengenai Hilo Iron N1 yang satu ini, tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusi. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Hilo Iron N1 yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.